Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyelesaikan bahasan ulasan topik diskusi kita ya selama satu semester ya. Jadi ini akan menggenapi dari materi ataupun dari bahan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Saya kemarin sudah cukup banyak tentu saja ya, dan saya kira ini akan melengkapi ya, menyempurnakan dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi pada saat ini kita akan berbicara secara lebih detail, secara lebih spesifik, secara lebih rinci tentang praktek diplomasi pertahanan itu, terutama bagaimana negara-negara terkait itu mengaplikasikan diplomasi pertahanan dari waktu ke waktu ya, dalam berbagai macam bentuk, dalam berbagai macam format ya. Jadi kalau kita berbicara tentang praktek ataupun implementasi diplomasi pertahanan, itu setidaknya ada 10 yang bisa kita catat sebagai mata rantai secara praktis dari diplomasi pertahanan ya. Di antaranya ada, salah satunya adalah bagaimana diplomasi pertahanan itu bisa dilakukan dalam bentuk yang namanya conference atau konferensi ataupun dialog, ataupun adanya satu meeting ya di antara para stakeholders, para pemangku kepentingan ya terkait dengan isu-isu pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah terkait dengan ya pada masa modern ini ya, seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, apa yang disebut dengan security reform ya, reformasi di bidang keamanan, yang tentu saja ini menjadi cakupan dari diplomasi pertahanan ya. Ketika pertama kali Inggris dianggap sebagai negara yang mempraktekkan ya, melakukan secara praktis, menyelenggarakan secara praktis diplomasi pertahanan terhadap negara-negara Eropa Timur, negara-negara bekas komunis, tentu saja ini terkait dengan rumah besar demokratisasi yang di dalamnya ada isu tentang reformasi di bidang keamanan ya, misalnya terkait dengan yang namanya penataan isu-isu keamanan yang ada di lingkar domestik, kemudian bagaimana menciptakan institusi militer yang demokratis, yang respect terhadap yang namanya human rights, kemudian bagaimana menata kembali, melakukan yang namanya reorganisasi, melakukan penataan kepada yang namanya organisasi atau institusi kepolisian, misalnya seperti itu. Jadi dan juga bagaimana pertahanan dan keamanan ini diatur sedemikian rupa sesuai dengan standar yang namanya terminologi modern ya. Jadi dalam hal ini Inggris memang pada saat itu memang sangat intensif ya, melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan yang namanya diplomasi pertahanan kepada negara-negara Eropa Timur ya, termasuk Polandia, termasuk Republik Ceska, kemudian termasuk Slovakia, Rumania, Hongaria, dan juga yang tidak ketinggalan adalah bagaimana juga ini diikuti oleh Jerman ya. Jerman sangat memiliki memiliki satu concern terhadap yang namanya reformasi ya di Rusia ya. Jadi setelah Inggris, Jerman juga mengikuti, apalagi kedua negara ini memiliki sebuah forum yang terkenal sebagai Petersburg Dialog, kemudian Jerman Rusia Dialog, yang di dalamnya juga meliputi dan melingkupi isu-isu terkait dengan diplomasi pertahanan, kemudian juga dengan diplomasi publik ya. Jadi ini melibatkan banyak sekali unsur ya, termasuk diantaranya kelompok LSM, kemudian juga media dan kelompok profesi ya. Jadi ini menjadi sebuah hajatan besar ya di dalam apa yang kita sebut sebagai security reform ya, reformasi di bidang keamanan. Demikian juga dengan Australia yang mereka lakukan juga di Indonesia pada sekitar tahun 1998-1999. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana diplomasi pertahanan ini bisa dilakukan juga dalam bentuk misalnya adanya latihan militer bersama ya, atau joint military exercise ya. Jadi ini banyak dilakukan oleh negara-negara, terutama oleh negara-negara besar ya, oleh negara great power ya, dalam rangka untuk bagaimana mereka mendemonstrasikan, menunjukkan satu kapabilitas ataupun kekuatannya ya kepada negara-negara mitranya, kepada negara-negara yang menjadi
apa namanya, bagian dari kerjasama dalam latihan militer bersama tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat juga masih terkait dengan institusi militer, kita juga akan masuk di dalam adanya satu kerjasama di bidang pertahanan ya antara negara-negara, termasuk diantaranya bagaimana ada military assistance ya, ada bantuan secara militer, kemudian terkait juga dengan supply, terkait dengan yang namanya provision ya, terkait dengan arms supply and provision. Jadi ini terkait dengan bagaimana negara-negara besar juga mengaplikasikan diplomasi pertahanan itu dalam bentuk memberikan satu bantuan secara teknis, secara infrastruktur ya kepada negara-negara yang menjadi mitra kerjasamanya ya. Ini nanti akan kita berikan contohnya satu persatu. Yang keempat itu, yang kelima adalah dalam lingkup bantuan secara pendidikan ya. Jadi secara military education and training ya. Jadi ini juga menjadi mata rantai penting, menjadi bagian yang penting dari yang namanya praktek diplomasi pertahanan. Tentu saja ini dilakukan oleh negara-negara yang memang memiliki satu bargaining position, memiliki satu modalitas, memiliki satu instrumentasi yang lebih kuat ya. Katakanlah umumnya dilakukan oleh negara-negara great powers ya, negara-negara yang memiliki kekuatan besar ya, baik itu mungkin Amerika Serikat, kemudian Cina, Rusia. Oke, itu yang kelima. Yang keenam adalah bagaimana diplomasi pertahanan juga bisa dilakukan dalam bentuk yang namanya kerjasama dalam produksi persenjataan atau produksi peralatan militer ya. Jadi ini juga sering dilakukan oleh negara-negara di dunia ya, termasuk Indonesia, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan kapabilitasnya, meningkatkan kompetensinya, sekaligus bagaimana negara-negara ini mencoba untuk membuat satu langkah lebih transparan, lebih terbuka terkait dengan kemampuan pertahanan, kemampuan teknologi pertahanannya, kemampuan infrastruktur pertahanannya. Jadi ini juga menjadi bagian penting dari manajemen konflik dan transparansi ya di dalam isu-isu pertahanan dan militer. Yang keenam itu. Yang ketujuh adalah bagaimana diplomasi pertahanan bisa dilakukan dalam bentuk eksposisi, dalam bentuk eksibisi, dalam bentuk menyelenggarakan satu pameran, menyelenggarakan satu demonstrasi ya, dalam menjalankan satu pertunjukan ya terkait dengan alat utama sistem senjata ya. Jadi ini juga banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia lakukan ya. Jadi itu yang ketujuh. Sedangkan yang kedelapan adalah bagaimana diplomasi pertahanan bisa dilakukan dalam bentuk adanya satu friendly match ya, atau friendly game, atau pertandingan dalam kaitan sport ya, pertandingan olahraga ataupun ketangkasan ataupun kecakapan di dalam skill militer, dalam military skill, misalnya dalam menembak ya, khususnya yang seringkali dilombakan adalah kontes ataupun pertandingan di dalam menembak ya. Jadi ini juga menjadi bagian penting dari aplikasi diplomasi pertahanan. Yang ke-9 adalah terkait dengan peacekeeping mission dan humanitarian assistance ya. Jadi ini bagaimana diplomasi pertahanan juga menyajikan satu bentuk praktek ya di dalam bagaimana keterlibatan satu negara di dalam upaya untuk melakukan yang namanya penyelesaian krisis ataupun dalam rangka untuk peacekeeping sekaligus peace building ya. Jadi ini melibatkan yang namanya infrastruktur sipil dan militer ya. Jadi diplomasi pertahanan dalam hal peacekeeping dan humanitarian assistance kita sudah tahu telah diselenggarakan di banyak tempat dan juga melibatkan negara kita ya, Indonesia. Kemudian yang ke-10 juga ada yang terkait dengan visit dan exchange ya, pertukaran ya, adanya pertukaran ataupun saling mengunjungi ya. Ini sudah jamak ya, sudah umum ya, sudah common ya, dilakukan berbagai negara dalam rangka untuk lebih memperkuat hubungan, menjalin hubungan diplomasi khususnya ya, terutama terkait bagaimana pertukaran ataupun saling mengunjungi ini menjadi bagian penting dari upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik secara bilateral, termasuk diantaranya yang paling sering adalah kunjungan
kapal perang misalnya, baru-baru ini misalnya kapal perang Amerika Serikat, 4 kapal perang Amerika Serikat melego jangkarnya di Tanjung Priok ya, di Tanjung Priok dan di Tanjung Perak dalam rangka untuk melakukan satu kunjungan muhibah ya, yang kemudian kapal perang tersebut membuka membuka diri terhadap yang namanya kunjungan dari para pelajar misalnya, terhadap kunjungan masyarakat ya, dalam rangka untuk memperkenalkan memperkenalkan diri sekaligus membuka diri sekaligus memberikan satu informasi ya terhadap siapa dan apa negara itu. Kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan kemampuan militernya ya. Jadi masyarakat akhirnya diberi satu suguhan ataupun sajian yang akan membuka satu cakrawala atau horizon mereka dalam memahami yang namanya dunia militer dan juga tentu saja dunia diplomasi. Oke, itu adalah 10 ya. Jadi tolong dicatat ya, dari mulai meeting dan dialog sampai dengan yang namanya saling mengunjungi atau exchange atau visit ya, di antara mutual visits atau mutual exchange ya, di antara negara-negara yang terlibat di dalam satu hubungan diplomasi. Oke. Nah, saya akan mulai satu demi satu ya. Jadi kalau kita bicara yang pertama ya, dari hal meeting dan dialog ya, ini menjadi bagian yang paling penting ya, karena di sini melibatkan yang namanya eminent persons, melibatkan leading persons ya, dari tingkat pengambil keputusan tertinggi ya, termasuk bahkan kepala negara, kepala pemerintahan ataupun menteri pertahanan ataupun panglima angkatan bersenjata ataupun kelompok top leaders ya, yang memang menjadi pemangku kepentingan di bidang pertahanan dan keamanan ya. Paling gampang di sini adalah kita memiliki yang namanya ASEAN ya. Jadi dalam ASEAN itu ada yang disebut sebagai ASEAN Defense Ministerial Meeting ya. Jadi ada pertemuan Menteri Pertahanan antar negara-negara ASEAN secara reguler ya, secara berkala ya, yang tentu saja bahasanya terkait dengan beberapa isu yang memang menjadi bagian dari ASEAN Political and Security Community. Di dalam hal ini termasuk juga isu-isu tentang pertahanan dan militer ya. Di sini ada yang namanya isu tentang maritime security ya. Kita tahu bahwa maritime security adalah menjadi bahasan juga yang paling strategis di ASEAN. Kemudian ada kontra terorisme, kemudian ada cyber security, kemudian ada juga peacekeeping mission ya, antar negara ASEAN peacekeeping mission. Kemudian ada juga humanitarian assistance, humanitarian intervention yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, dan juga ada kerjasama antara dokter militer ya, di antara institusi militer di seluruh negara ASEAN. Jadi ini selalu diselenggarakan secara berkala ya, dan ini biasanya masuk di dalam domain konferensi tingkat tinggi ya, KTT, yang kemudian diadakan secara terpisah karena ini adalah forum antara menteri pertahanan di antara negara-negara ASEAN. Tapi ini menjadi bagian dari summit ya, ASEAN Summit, yang biasanya diselenggarakan setiap tahun ya. Jadi kalau summit tentu saja karena posisinya adalah konferensi tingkat tinggi atau KTT atau summit, maka di sini adalah menjadi satu forum yang dihadiri oleh kepala negara dan kepala pemerintahan sampai dengan level yang ada di bawahnya, tingkat menteri, kemudian tingkat direktur jenderal dan tingkat direktur ya, yang kemudian nanti kita mengenal apa yang disebut sebagai interministerial meeting ya, ADMM di sini, ASEAN Defense Ministerial Meeting. Kemudian yang di bawah ada yang namanya senior official meeting ya, SOM ya, tingkat ya, dirjen. Nah, ASEAN Political and Security Community ini tentu saja menjadi bagian penting dari integrasi ataupun komunitas ASEAN ya. Sampai hari ini diantaranya adalah bagaimana ASEAN mencoba untuk menyepakati yang namanya kerjasama militer dan pertahanan, tidak dengan membentuk fakta militer, tapi bagaimana menguatkan fungsi kerjasama antar militer, misalnya dalam bentuk bagaimana kedepannya ASEAN memiliki yang namanya sebuah institusi peacekeeping mission atau peacekeeping force yang akan bisa diterjunkan di berbagai macam krisis dan konflik di seluruh dunia. Jadi ini menunjukkan satu praktek integrasi yang lebih close, yang lebih dekat, yang lebih yang lebih memiliki satu definisi ya. Jadi
memang ini menjadi bagian penting dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara kelompok negara-negara ASEAN. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ada wacana sekaligus rencana untuk melakukan yang namanya produksi senjata bersama. Sekali lagi ini menjadi bagian penting dari yang namanya transparansi teknologi ya antar institusi militer ya terkait dengan kemampuan dan kapasitas militer. Nah, tidak berhenti sampai di situ ya. ASEAN juga memiliki apa yang disebut sebagai ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus ya. Jadi di sini ASEAN juga menggandeng negara-negara mitra di luar ASEAN ya, misalnya Amerika Serikat, kemudian Rusia, kemudian 3 negara Asia Timur, Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, kemudian 2 negara di Pasifik Selatan yaitu Australia dan Selandia Baru, dan tentu saja negara Asia Selatan ya, India dan Pakistan ya. Jadi negara-negara ini menjadi counterpart sekaligus menjadi mitra bagi ASEAN untuk bagaimana mendiskusikan isu-isu tentang pertahanan, kemudian mendiskusikan dan membicarakan isu-isu tentang security yang ada di kawasan maupun yang ada di intra kawasan ya. Misalnya terkait dengan kontraterorisme atau terkait dengan bagaimana penanganan bencana atau disaster relief, terkait dengan mitigasi penyakit menular dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu forum yang menjadi contoh dari diplomasi pertahanan apabila kita berbicara yang namanya dialog dan meeting ya, dalam event dialog dan meeting antar negara ya. Jadi itu yang paling besar di dunia ya. Jadi kalau itu kita contohkan yaitu kerjasama regional, bagaimana diplomasi pertahanan di dalam kerjasama regional atau integrasi kawasan ya. Yang lebih besar ada yang disebut sebagai Munich Security Conference ya, Munich Security Conference atau Münchner Sicherheit Conference atau Münchner Conference for Sicherheit ya. Jadi ini diselenggarakan inisiatifnya oleh Jerman ya pada tahun 1963. Ya, pada awalnya ini adalah merupakan bentuk dari bagaimana semangat Jerman untuk meyakinkan Eropa dan dunia bahwa Jerman tidak lagi menjadi sebuah ancaman terkait dengan keamanan apalagi militer ya. Jadi setelah Traktat Élysée antara Jerman Prancis pada tahun 1963 ya, yang ditandatangani oleh pemimpin Jerman Konrad Adenauer dan Presiden Prancis ketika itu Charles de Gaulle ya. Jadi ini merupakan satu bentuk langkah Jerman untuk meyakinkan dunia bahwa Jerman tidak akan lagi menjadi bagian dari yang namanya kausa atau penyebab dari peperangan seperti halnya pada saat Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Nah, tentu saja ini juga terkait dengan bagaimana komitmen Jerman untuk memelihara dan menegakkan perdamaian tidak hanya di Eropa tapi juga di dunia. Nah, setelah penandatanganan Traktat Élysée antara Konrad Adenauer dan Charles de Gaulle ya, yang kemudian juga salah satu implementasi atau aplikasi secara lebih spesifiknya adalah terbentuknya Brigade Franco-Jerman ya. Jadi dua negara ini membentuk sebuah unit militer bersama yang nanti akan menjadi embrio bagi apa yang disebut sebagai Eurokorps ya. Jadi unit militer yang dibentuk oleh Uni Eropa yang ditujukan dalam rangka sebagai bentuk yang lebih mini dari apa yang disebut sebagai regional peacekeeping force ya. Tidak hanya peacekeeping force tapi juga sebuah unit militer yang siap diterjunkan di dalam sebuah krisis yang yang memerlukan satu deployment ya, military deployment ya. Mungkin seperti yang Eropa juga belajar dengan apa yang terjadi di Kosovo, kemudian belajar dengan apa yang terjadi di bekas Yugoslavia, juga belajar apa yang terjadi di katakanlah di Donbas ya, di Sebastopol, di wilayah Crimea. Jadi terbentuknya Eurokorps ini juga menjadi bagian dari diplomasi pertahanan yang embrionya diawali oleh kerjasama antara Jerman dan Prancis di bidang security and defense. Nah, kemudian konferensi keamanan di Munich atau Munich Security Conference ini menjadi ajang penting bagi dialog, diskusi sekaligus tukar pikiran ya terkait dengan isu-isu keamanan, isu-isu pertahanan ya di seluruh dunia yang banyak sekali dihadiri oleh orang-orang penting, yang dihadiri oleh
para eminent persons ya. Yang pertama pada tahun 1963 dihadiri oleh Helmut Schmidt ya. Helmut Schmidt ini adalah Perdana Menteri atau Kanselir Jerman pada sekitar tahun 1980-an nanti ya, setelah setelah era kepemimpinan dari Willy Brandt ya, kemudian digantikan oleh Helmut Schmidt. Nah, pada saat itu Helmut Schmidt adalah termasuk menjadi eminent persons yang yang hadir di dalam penyelenggaraan konferensi tersebut yang pertama. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kehadiran seorang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Richard Nixon ya, dan dia mengarang buku yang menjadi Bible-nya para scholar hubungan internasional ya, judulnya adalah Diplomasi. Orang ini namanya Henry Kissinger ya. Henry Kissinger juga menjadi tamu ya, menjadi undangan yang penting pada saat penyelenggaraan konferensi tersebut yang pertama. Jadi ini adalah menjadi forum dari dialog ya, yang salah satunya adalah membicarakan tentang isu-isu pertahanan, isu-isu tentang keamanan ya. Kemudian juga melibatkan juga institusi militer, tentu saja di dalamnya banyak sekali dihadiri oleh para petinggi militer dari negara-negara di seluruh dunia yang menjadi undangan ya, tidak hanya dari lingkup NATO ataupun negara-negara Eropa, tapi juga di seluruh dunia. Nah, konferensi ini memang sampai sekarang forum ini dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Yang kedua ada yang disebut sebagai Shangri-La dialog Shangri-La ya. Ini kalau melihat namanya ini Shangri-La di sini bukan rumah para dewa ya, tapi Shangri-La nama hotel di Singapura ya. Jadi hotel ini dijadikan venue atau tempat penyelenggaraan dari sebuah event ya, yang di dalamnya adalah membahas dan mengulas juga tentang isu-isu strategis ya, termasuk isu-isu terkait dengan keamanan, terkait dengan pertahanan, yang melibatkan khususnya adalah negara-negara Asia Pasifik. Dan memang ide dari Shangri-La Dialog ini adalah dari kelompok negara ASEAN ya. Ini dibentuk pada sekitar tahun awal 2000-an ya, tahun 2002 tepatnya, oleh Sekretaris Pertahanan Amerika pada saat itu adalah seorang petinggi Angkatan Laut juga, yaitu Admiral William Perry. Kemudian juga Perdana Menteri Thailand ya, dari kalangan militer ya, itu Jenderal Chow Phalit Yongchayut ya pada saat itu. Dan ini menjadi sebuah kelanjutan dari apa yang sudah dibentuk oleh ASEAN ya, inisiatif ASEAN untuk membentuk forum terkait dengan diskusi dan dialog untuk isu keamanan ya, pada beberapa tahun sebelumnya di dalam ARF atau ASEAN Regional Forum. Nah, Shangri-La dialog ini dibentuk dalam rangka untuk lebih menguatkan, untuk lebih meningkatkan, untuk lebih mempertegas dari komitmen negara-negara di kawasan terkait dengan yang namanya stabilitas, keamanan, dan perdamaian ya. Jadi Shangri-La Dialog ini adalah hajatan besar ya di Asia Pasifik, yang tidak hanya negara-negara ASEAN tapi juga melibatkan negara-negara lain, mengundang negara-negara lain termasuk Korea Utara ya, yang dianggap sebagai bagian dari persoalan di kawasan Asia Pasifik. Jadi ini juga menjadi sebuah sarana, menjadi sebuah media di dalam aplikasi diplomasi pertahanan yang manakala isu-isu terkait misalnya tentang peluru kendali, terkait dengan senjata strategis, isu-isu terkait dengan misalnya Selat Taiwan ya, antara Taiwan dan Tiongkok, kemudian juga demokratisasi, kemudian juga terorisme, kemudian juga mitigasi bencana. Ini juga menjadi bagian dari topik-topik yang sering kali dibahas di dalam yang namanya Shangri-La Dialog yang secara rutin dilakukan di Singapura ya, tepatnya di Hotel Shangri-La di situ. Jadi hostnya adalah Singapura dan khususnya dan negara-negara ASEAN pada umumnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang disebut sebagai Halifax Security Forum ya, ini lebih baru lagi ya, diselenggarakan di Halifax ya. Kita tahu Halifax itu ada di mana, di Kanada. Dia menjadi ada di negara bagian Nova Scotia ya, dari sejak akhir tahun 2000-an, tahun 2008 pemerintah Kanada melakukan satu inisiatif ya untuk menyelenggarakan bentuk dari dialog atau konferensi serupa ya, membahas isu-isu yang serupa dengan konferensi Munchen atau konferensi Munich di Eropa, kemudian juga Shangri-La Dialog yang ada di Asia ya. Jadi ini inisiatif dari pemerintah Kanada ya, dalam rangka untuk membicarakan topik-topik serupa dan mengundang juga para eminent person, para prominent persons yang datang dari seluruh dunia ya, juga dari kelompok organisasi regional maupun perserikatan bangsa-bangsa ya. Jadi 3 forum ini adalah merupakan bentuk
dari yang lebih besar lagi dari bagaimana diplomasi pertahanan, sesi diplomasi pertahanan itu dilakukan atau diselenggarakan oleh negara-negara di dunia, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana dalam bentuk mekanisme kerjasama regional atau kerjasama kawasan, misalnya di ASEAN ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua tadi kita berbicara security reform. Jadi kalau security reform ini contohnya misalnya bagaimana diplomasi pertahanan memiliki satu substansi yang paralel, yang convergence dengan bagaimana keterlibatan satu institusi militer ya terhadap yang namanya upaya untuk melakukan satu bentuk reformasi secara sosial, secara politik ya. Jadi bentuknya salah satunya adalah reformasi di bidang keamanan ya. Sudah saya contohkan tadi bagaimana Inggris di Eropa Timur, bagaimana militer Inggris ya terlibat di dalam yang namanya upaya untuk melakukan reformasi ya, demokratisasi sekaligus reformasi termasuk di bidang keamanan di negara-negara bekas komunis, bekas satelit Rusia. Dan juga Jerman tadi saya sudah ambil contoh tentang bagaimana Petersburg Dialog yang kemudian dilanjutkan dalam bentuk adanya satu inisiatif untuk membentuk apa yang disebut sebagai dialog antara Jerman dan Rusia ya. Jadi dialog yang melibatkan mulai dari pimpinan tertinggi kedua negara sampai dengan para pejabat pelaksana. Jadi ini dilakukan juga secara rutin ya, secara reguler ya. Ini tujuannya salah satunya juga dalam rangka untuk bagaimana menghindarkan konflik atau mencegah dampak meluasnya konflik, atau juga menjadi bagian dari konflik manajemen antara Eropa Barat dan Rusia, khususnya karena kita tahu bahwa Rusia adalah masih ditempatkan dalam posisi sebagai ancaman baik secara perceived maupun sebagai real threat bagi yang namanya Eropa. Jadi Petersburg Dialog yang dilanjutkan oleh adanya satu forum antara Jerman dan Rusia ini juga penting, apalagi memang Jerman selalu melibatkan diri dalam upaya untuk melakukan reformasi secara politik, secara sosial di Rusia. Dan juga bagaimana Australia ya, yang pada saat itu di bawah kepemimpinan John Howard ya, mereka menerapkan sebuah bentuk apa yang kita sebut sebagai liberal institusionalis maupun liberal intervensionis ya kepada negara tetangganya, yang memang menjadi indikator, menjadi parameter dari stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan ya. Jadi Indonesia akhirnya dianggap sebagai oleh Australia sebagai target yang akan digarap ya, terkait dengan yang namanya demokratisasi, terkait dengan yang namanya reformasi politik dan sebagainya. Dan pada saat itu memang Australia memulai pada saat masa John Howard yang kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri selanjutnya. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana security reform ya, reformasi di bidang keamanan ini juga memiliki satu konvergensi, memiliki satu kesinambungan dan relevansi dengan isu dari diplomasi pertahanan secara umum ya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah latihan militer bersama atau joint military exercises ya. Jadi ini merupakan satu aplikasi juga dari sebuah diplomasi pertahanan ya, ketika negara-negara menyepakati untuk melakukan satu latihan militer bersama ya dalam rangka untuk konflik prevention, konflik management ataupun transparansi, atau lebih memperkuat jalinan hubungan diplomasi dan mereduksi atau memperkecil yang namanya kemungkinan terjadinya yang namanya kesalahpahaman atau kecurigaan ya, mengurangi yang namanya kecurigaan ya. Ya sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh dua negara besar, dua negara great power yang baru-baru ini melakukan sebuah latihan militer bersama yang disebut sebagai SAPAT ya, Vostok ya. SAPAT itu tahun 83. Vostok tahun 2018 ya, yang melibatkan sekitar 350.000 tentara Rusia dan Cina, yang juga kemudian dihadiri oleh Mongolia ya sebagai negara yang diapit oleh Cina dan Rusia. Jadi ini merupakan bentuk latihan militer terbesar di dunia yang tentu saja kalau kita analisa dengan menggunakan perspektif atau kacamata hubungan internasional, kita bisa menggunakan defensif realisme di sini, kita juga bisa menggunakan liberalis institusionalis, atau kita juga bisa menggunakan social constructivism juga bisa ya, untuk memahami yang namanya pola dari diplomasi pertahanan antara negara-negara besar, termasuk di dalamnya adalah
terkait dengan latihan militer bersama. Jadi pesan dari latihan militer ini tidak hanya terkait dengan yang namanya negara yang terlibat itu sendiri, tapi juga pesan itu juga ditunjukkan kepada juga ditujukan kepada negara-negara lain atau kelompok negara lain di luar dari yang namanya negara-negara yang terlibat latihan militer tersebut ya. Jadi ya kita tahu bahwa perpaduan antara Cina dan Rusia ini sebetulnya ditujukan untuk ke siapa ya, dan kita sudah tahu bersama ya. Jadi merupakan bentuk dari yang namanya defensive realism yang diikuti Indonesia misalnya. Dengan Amerika Serikat kita punya latihan bersama yang ada di dalam Cobra Gold misalnya, yang kalau nggak salah terakhir ini diadakan di wilayah pantai sekitar Jawa Timur ya, Situbondo dan sekitarnya, yang melibatkan marinir Amerika ya, dan juga ada keterlibatan sejumlah pesawat tempur maupun kapal perang Amerika yang menjadi bagian dari diplomasi pertahanan kedua negara ya, baik Indonesia maupun Amerika Serikat ya. Tentu saja ini terkait dengan bagaimana latihan ini ditujukan untuk melakukan respon ya secara antisipatif ya, respon secara secara advance ya terhadap ada kemungkinan potensi-potensi ancaman, baik itu dari ancaman dari aktor negara maupun di luar aktor negara ya. Ini Cobra Gold. Amerika Serikat, kemudian Indonesia juga menjadi bagian dari latihan militer RIMPAC ya, Rim Pasifik, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat biasanya di Hawaii, di Guam dan di sekitarnya. Jadi ini tidak hanya Amerika Serikat dan Indonesia, tapi juga melibatkan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik ya. Bahkan Cina kalau nggak salah pernah juga menjadi bagian dari RIMPAC ini. Meskipun pada akhirnya Cina akhirnya memutuskan untuk menarik diri ya. Kemudian juga negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Vietnam juga menjadi bagian dari RIMPAC ya. Filipina juga, kemudian juga negara-negara Latin Amerika juga, namanya juga Pacific Rim. Jadi ini latihan militer berskala besar yang juga sebetulnya dilakukan tidak hanya dalam rangka untuk merespon isu-isu terkait dengan yang namanya military affairs, tapi juga isu-isu terkait dengan non militer yang memang membutuhkan satu keterlibatan atau partisipasi militer di dalam upaya untuk menanggulanginya ya. Misalnya katakanlah seperti penyakit menular, sepertinya ada kecelakaan nuklir, kemudian ada yang namanya bencana alam dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi bagian penting dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh kelompok negara-negara ya, yang ada di kawasan Asia Pasifik. Setelah Cobra Gold, kemudian RIMPAC, kita juga ada istilahnya latihan militer yang disebut sebagai Garuda Shield ya. Garuda Shield yang juga melibatkan kelompok negara-negara ASEAN ya. Dan kita tahu bahwa sudah menjadi tradisi ya, negara-negara ASEAN ini baik secara bilateral ataupun secara trilateral atau mungkin secara lebih dari 3 atau 2 negara ini seringkali melakukan yang namanya latihan militer bersama. Misalnya katakanlah antara Indonesia dan Thailand, kemudian Indonesia dan Malaysia, Elang Malindo misalnya katakanlah, atau mungkin juga dengan Singapura ya, terkait dengan kerjasama di bidang matra udara ya, pertahanan udara. Jadi ini adalah merupakan implementasi dari diplomasi pertahanan dalam skop yang lebih spesifik lagi ya. Yang keempat adalah bagaimana yang namanya terkait dengan yang namanya produksi persenjataan misalnya ya. Ini penting juga ya. Jadi katakanlah kalau kita lihat seringkali negara-negara ini menyelenggarakan diplomasi pertahanan di dalam hal produksi persenjataan bersama atau joint production atau joint research ya. Jadi bagaimana negara-negara ini merasa perlu untuk melakukan satu kerjasama yang lebih intensif ya, terkait bagaimana yang namanya produksi, distribusi dan pemasaran senjata ya. Ini seperti katakanlah konsorsium yang seringkali dibentuk di Eropa ya, antara Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol ya, yang kemudian seringkali juga akhirnya melibatkan juga negara-negara lain. Misalnya produknya adalah pesawat Tornado, pesawat tempur segala cuaca, pesawat tempur segala fungsi. Kemudian digantikan oleh Eurofighter ya, pesawat tempur Eurofighter ya, yang menjadi konsorsium antara kelompok negara-negara besar di Eropa. Kemudian juga Eurocopter ya, ini produk helikopter ya antara negara-negara Eropa. Dan juga yang tidak kalah pentingnya melibatkan 16 negara ya, yang salah satunya masih menjadi kontroversi yaitu Turki, yaitu produksi
dari yang namanya pesawat tempur generasi terbaru yaitu F-35 yang kemudian ini menjadi bagian penting dari isu yang sensitif ya antara Turki dan Amerika Serikat ini, karena tidak lebih karena Turki akhirnya membeli teknologi persenjataan peluru kendali S-400 dari Rusia yang ditolak oleh Amerika Serikat, dan tentu saja F-35 yang dilakukan dalam bentuk joint production antara Amerika Serikat dan Jepang. Jepang juga masuk menjadi bagian dari kelompok 16 negara itu, yang mana Jepang juga sempat menyiratkan kontroversi karena keinginan Jepang untuk memiliki armada pesawat tempur F-35 ini sempat ditolak oleh Kongres Amerika, yang akhirnya memicu satu krisis politik ya. Walaupun tidak lama, karena pada saat itu akhirnya parlemen Jepang memutuskan untuk mereka dalam tanda kutip keluar dari pakem ya, mereka ingin memproduksi senjata sendiri, senjata dalam bentuk senjata taktis atau senjata strategis sendiri, yang akhirnya tentu saja ini akhirnya memaksa Amerika Serikat untuk memasukkan Jepang di dalam skema kerjasama pembuatan ataupun pengembangan teknologi dari pesawat tempur F-35 yang kabarnya juga akan dibeli oleh Singapura, kemudian Australia juga sudah memiliki. Jadi ini bagian dari bagaimana ada satu kesinambungan dan keseimbangan serta pun ada satu relevansi antara yang namanya diplomasi pertahanan dengan deterrence ya. Jadi saya sudah pernah ajarkan sebelumnya ya, bagaimana pola ya, kalau kita lihat dari yang namanya garis itu hubungan antara deterrence dengan yang namanya diplomasi pertahanan ya, defensive realism ya di sini. Oke. Itu dalam bentuk produksi senjata. Indonesia juga lakukan ya, misalnya proyek pesawat tempur bersama dengan Korea Selatan ya, yang namanya KFX ya, yang tidak tahu kita sampai sekarang masih di mana. Kabarnya Indonesia masih belum sepakat terkait dengan yang namanya mekanisme pendanaan, besaran mekanisme pendanaan. Jadi ini menjadi bagian penting dari yang namanya proyek pembangunan teknologi matra persenjataan matra udara ya kedua negara, dan juga tentu saja adalah kerjasama dalam hal produksi dan pemasaran distribusi tank medium yaitu Harimau ya, antara Indonesia dengan Turki, antara Pindad dengan Altai ya. Jadi kita tahu bahwa ini juga menjadi bagian penting dari diplomasi pertahanan antara dua negara, bagaimana Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam hal produksi alat-alat pertahanan ya, bagaimana Indonesia juga akhirnya berhasil dalam proyek tersebut. Dan terakhir yang saya dengar, Filipina akhirnya memutuskan untuk membeli produk dari tank Harimau konsorsium Indonesia antara Turki yang dibuat oleh Pindad. Dan juga kapal selam Changbogo kelas ya, kelas Changbogo dengan Korea Selatan yang ada 3 unit ya kita beli ya, yang yang 2 dibangun di galangan kapal di Dosan ya di Korea Selatan, kemudian yang 1 dibangun di PT PAL di Surabaya yang murni oleh anak negeri, oleh insinyur-insinyur dari yang dimiliki oleh perindustrian angkatan laut ya, yang murni dibuat oleh anak negeri, mulai dari mesinnya sampai dengan yang namanya sistem elektroniknya sampai dengan sistem persenjataannya. Jadi ini juga menjadi mata rantai penting dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara yang memang memiliki satu kepentingan strategis maupun kepentingan geopolitik, yang memang salah satunya adalah terkait dengan bagaimana mereka berupaya untuk meningkatkan kapasitas mereka secara militer maupun secara pertahanan ya ini. Kemudian yang kelima adalah terkait bagaimana adanya pendidikan ataupun training ataupun education and training yang dibuat dalam rangka untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan ya. Ini seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya ya. Mereka punya program besar ya, internasional program yang namanya IMET ya, International Military Education and Training. Jadi IMET ini memberikan beasiswa kepada kelompok perwira menengah di seluruh dunia ya, dari tingkat mayor, letnan kolonel hingga kolonel ya, untuk melakukan yang namanya training dan pelatihan pendidikan lanjutan ya di Amerika Serikat ya, dalam berbagai macam substansi ya. Ada infanteri, ada kursus infanteri, ada kavaleri, ada artileri, ada cyber war dan sebagainya. Jadi Indonesia juga secara kontinu juga mengikuti IMET ini. Seringkali diundang perwira-perwira Indonesia untuk mengikuti IMET ya. Jadi baik itu kelasnya yang sifatnya kelas short time maupun yang long time ya. Dan Amerika Serikat juga memberikan beasiswa dalam skema IMET ini ke seluruh negara-negara di dunia, ke seluruh negara-negara yang dianggap memiliki satu
kepentingan ya dengan Amerika Serikat, sekutunya, bahkan Cina ya, bahkan Rusia juga menjadi bagian dari yang namanya undangan IMF. Dan kita tahu bahwa diplomasi pertahanan dalam definisi diplomasi pertahanan ya, skema ataupun mekanisme seperti IMF ini memang dilakukan dalam rangka untuk bagaimana melakukan yang namanya konflik prevention ya. Manakala ketika Amerika Serikat mengundang perwira dari Cina misalnya, atau mengundang perwira dari Rusia yang memang dalam hal isu strategis menjadi bagian dari rival atau menjadi bagian dari kompetitornya Amerika Serikat ya. Indonesia juga melakukan hal yang sama ya, yang namanya Lemhanas, kemudian sekolah staf komando ya. Indonesia juga membuka diri terhadap yang namanya para siswa ataupun para peserta dari luar Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pertahanan atau dari TNI ya. Misalnya yang selalu langganan dan mempercayai Indonesia sebagai guru dalam tanda kutip ya, master ya. Ini adalah Kamboja ya. Bahkan banyak sekali perwira-perwira Kamboja, kalau kalian pergi ke Kamboja itu banyak sekali perwira-perwira Kamboja itu yang fasih berbahasa Indonesia, bahkan berbahasa Sunda ya, karena mereka memang dididik di Bandung, mereka lama di Bandung, 1, 2, 3 tahun di Bandung, dan memang disekolahkan oleh Indonesia, terutama kebanyakan dari unit pasukan khusus Kamboja ya. Bagaimana Kamboja juga masih memiliki satu memori yang sangat positif terkait Indonesia. Indonesia adalah negara yang berjasa terkait bagaimana resolusi konflik di Kamboja pada tahun 91-92 melalui Jakarta Informal Meeting 1 dan 2, dan ini akhirnya berlanjut dalam bentuk kerjasama yang lebih spesifik, yang lebih detail ya antara Indonesia dan Kamboja ya. Dan akhirnya Kamboja secara kontinu mempercayakan kemampuan militernya kepada Indonesia, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Brunei Darussalam. Kemudian Myanmar ya. Jadi Myanmar juga menjadi negara yang memiliki trust kepada Indonesia di saat Myanmar ini dianggap sebagai masalah bersama, tidak hanya dalam lingkup ASEAN tapi juga menjadi masalah bersama dalam lingkup masyarakat internasional. Maka Indonesia menjadi bagian dari yang namanya trust ya, dari Myanmar. Makanya secara rutin juga Myanmar juga mengirimkan para perwiranya ke Indonesia untuk belajar tentang demokrasi misalnya, untuk belajar tentang manajemen militer, bagaimana yang namanya kepemimpinan militer, karena memang Myanmar ini dianggap sebagai model Indonesia pada saat zaman Orde Baru, pada saat zaman Pak Harto. Mengenai dua sisi para petinggi di Myanmar menganggap bahwa Indonesia ini adalah negara yang memang memiliki satu menjadi bagian dari bagaimana Myanmar membangun diplomasi terhadap masyarakat internasional termasuk kepada negara-negara ASEAN, karena Indonesia mendapatkan trust atau kepercayaan dari Myanmar. Ini adalah merupakan pola dari diplomasi yang baik ya. Jadi Indonesia berhasil dalam diplomasinya di Kamboja, di Myanmar maupun di Brunei ya. Terlebih Brunei juga seperti halnya Kamboja seringkali juga mengundang para pelatih atau guru militer dari Indonesia untuk memberikan yang namanya pelatihan terhadap peningkatan skill ya para personil militer Brunei, terutama terkait dengan kecakapan menembak ya. Ini tentu saja tidak lepas dari isu yang berikutnya, yaitu bagaimana Indonesia memang juga salah satu bagian dari diplomasi militer yang penting adalah terkait dengan penyelenggaraan sebuah kompetisi atau sebuah pertandingan atau sebuah kompetisi persahabatan atau sebuah pertandingan persahabatan ya, friendly game atau friendly match atau military contest ya, military competition ya, dalam hal misalnya ketangkasan menembak misalnya. Ini ASEAN juga punya yang namanya ASEAN Military Games ya, di mana Indonesia seringkali menjadi jawaranya, 13 kali Indonesia juara umum di sini. Dan juga misalnya adalah ASAM ya. ASAM itu Australian Skill Australian Army Skill at Arms Meeting singkatannya. Jadi bagaimana event ASAM ini seringkali dihadiri oleh sekitar 20-an negara ya di seluruh dunia, tidak hanya negara-negara di kawasan tapi juga Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan sebagainya, juga Jepang ya, untuk bagaimana mereka beradu ketangkasan ataupun kemahiran dalam menembak ya. Dan Indonesia juga mencatatkan diri sebagai negara yang sangat piawai ya, dan pernah menjadi kampiun, menjadi juara umum sampai hari ini tidak terkalahkan. Indonesia sampai sekitar 8 atau 9 kali berturut-turut ya, perolehan medali emasnya selalu paling banyak di antara para kontestan ya. Jadi ini menunjukkan bahwa diplomasi militer Indonesia, diplomasi pertahanan Indonesia berhasil, karena Indonesia banyak sekali
menjuarai ya event-event di tingkat ASEAN maupun di tingkat internasional ya dalam ASAM, dan akhirnya ini membuahkan satu capaian positif ya. Salah satunya adalah Brunei misalnya, seringkali meminta militer Indonesia untuk melatih personil militer Brunei dalam hal kecakapan ataupun kemahiran menembak. Bahkan negara Pasifik Selatan seperti Fiji diantara juga menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia, keberhasilan diplomasi Indonesia. Fiji melihat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang memang memiliki satu kecakapan, memiliki satu kompetensi untuk menjadi mitra ya, diantaranya adalah terkait dengan bagaimana Fiji meningkatkan kemampuan militernya, sebuah negara kecil di Pasifik Selatan ya, yang selalu mendukung posisi Indonesia di dalam isu Papua ya. Jadi ini menjadi bagian penting dari diplomasi antara Indonesia dengan kelompok negara-negara di Pasifik Selatan yang beberapa diantaranya memang seringkali mendukung proses hak menentukan nasib sendiri terhadap yang namanya wilayah Papua. Dan di dalam konteks antar militer ini juga ada satu perolehan yang mungkin juga patut untuk dicermati, yaitu terkait dengan teknologi senjata. Sekali lagi, peran dari industri pertahanan, industri militer di dalam diplomasi pertahanan, di mana ketika Indonesia seringkali melakukan meraih atau mencapai posisi tertinggi menjadi juara umum di dalam kontes militer, di dalam yang namanya pertandingan militer antar negara ya, dalam hal kontes menembak antar militer antar negara-negara di dunia maupun di ASEAN, maka otomatis yang menjadi salah satu modal penting adalah instrumen senjatanya ya. Di sini tentu saja Pindad mendapatkan yang namanya poin ya, mendapatkan poin positif, mendapatkan poin lebih karena militer Indonesia selalu menggunakan senjata buatan Pindad, yaitu SS1 maupun SS2, dan ternyata memang baik SS1 maupun SS2 ini seringkali memenangkan ya kontes ataupun pertandingan menembak itu, dan ini menimbulkan namanya rasa penasaran dari militer-militer di seluruh dunia ya. Hebatnya apa sih senjata Indonesia? Hebatnya apa yang namanya senjata produk Pindad? Akhirnya sampai dibongkar itu bahkan ya, karena saking penasarannya ya, ini hebatnya apa senapan ini selalu menjadi juara, selalu menjadi kampiun di dalam yang namanya kontes-kontes menembak. Dan ini adalah kredit point buat Pindad ya, sebagai bagian penting dari diplomasi pertahanan. Kalau kita bicara tentang isu bagaimana industri militer itu juga menjadi bagian dari yang namanya diplomasi pertahanan yang sudah kita bahas, kita diskusikan sebelumnya. Kemudian juga pameran-pameran militer, misalnya pameran kedirgantaraan atau pameran terkait dengan industri pertahanan. Indonesia punya Indo Defense ya. Kemudian juga Paris Air Show misalnya ya, dalam lingkup internasional, ataupun banyak sekali, ada Moskow yang namanya Defense Exhibition dan sebagainya. Jadi pameran-pameran ini juga menjadi sarana penting dari diplomasi pertahanan, di mana suatu negara bisa menyelenggarakan diplomasi pertahanannya melalui yang namanya eksposisi maupun eksibisi kemampuan, kompetensi, kapabilitas teknologi militernya, teknologi militer yang dimilikinya ya. Tentu saja ini juga menjadi sarana dari yang namanya diplomasi ekonomi, karena disinilah letak yang namanya kesinambungan ataupun konvergensi antara yang namanya kepentingan strategis, kepentingan yang namanya diplomasi pertahanan dengan yang namanya diplomasi ekonomi, yaitu bagaimana event-event eksposisi maupun eksibisi digunakan sebagai yang namanya ajang pemasaran yang namanya produk-produk perangkat keras ya, produk-produk teknologi perangkat keras ya, termasuk produk teknologi persenjataan ya. Bagaimana misalnya kalau kalian pergi ke Indo Defense di kawasan Kemayoran ya, itu Pindad, kemudian PAL, kemudian PT Dirgantara Indonesia atau PT DI itu memamerkan produk-produk teknologi atau produk-produk persenjataan yang mereka buat ya, termasuk kendaraan tempur Anoa misalnya, atau mungkin tank Harimau, kemudian juga pesawat CN 250, kemudian pesawat N225, kemudian pesawat N295 ya, pesawat transport ya, yang bisa digunakan untuk tujuan sipil maupun tujuan militer. Jadi juga eksibisi atau eksposisi pameran-pameran yang juga diadakan di banyak sekali tempat di seluruh dunia ya. Misalnya katakanlah saya tadi bilang Paris Air Show ya, di sini ada satu eksibisi dari yang namanya
pesawat-pesawat di seluruh dunia, baik itu pesawat transport, pesawat sipil maupun pesawat militer yang nanti ini juga menjadi sarana dari yang namanya marketing ataupun pemasaran dari yang namanya negara-negara yang memiliki produk tersebut ya. Ini tidak heran kalau para company atau corporate yang menjadi produsen dari teknologi militer atau persenjataan seringkali menghadiri event-event tersebut selain terkait dengan diplomasi pertahanan, tapi juga tidak sampai juga terkait dengan yang namanya diplomasi ekonomi ya. Jadi itu. Dan kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana adanya bantuan atau asistensi ataupun bahkan bantuan berupa suplai persenjataannya terkait dengan yang namanya aplikasi atau implementasi diplomasi pertahanannya. Ini penting sekali ya dalam rangka untuk bagaimana dilakukan oleh suatu negara terutama yang memang memiliki satu kepentingan strategis ya. Jadi misalnya katakanlah apa yang dilakukan oleh Rusia di Afrika, di benua Afrika misalnya, apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Sudan, kemudian terhadap Republik Afrika Tengah ya, kemudian kepada Angola, katakanlah kepada Mozambik ya, bagaimana Rusia hadir di sana tidak semata-mata diplomasi pertahanan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat atau yang berkaitan dengan militer ya, tapi itu untuk mendukung diplomasi Rusia secara menyeluruh, yang mana kepentingan Rusia adalah bagaimana Rusia mendapatkan support atau dukungan dari kelompok negara-negara Afrika, terutama terkait dengan bahasan atau ruang lingkup terkait dengan isu-isu strategis internasional ya. Yang kedua adalah bagaimana Rusia juga bisa memiliki satu pengaruh ya di Afrika, memiliki satu hegemoni ataupun bahkan dominasi, kenapa enggak ya. Jadi ini melengkapi dari yang namanya motif ekonomi ya dari sebuah diplomasi pertahanan ya. Ini juga dilakukan oleh Rusia di negara-negara Amerika Latin, misalnya di Venezuela, kemudian juga di Peru, kemudian juga di Ekuador misalnya, katakanlah bagaimana Rusia juga memerlukan yang namanya pengaruh, memerlukan satu dukungan secara politik ya dari kelompok negara-negara Amerika Latin, terutama dalam bagaimana membawa Rusia sebagai negara yang hegemonik, negara-negara yang dominan di dalam percaturan politik internasionalnya ya. Jadi diplomasi pertahanan pada gilirannya juga akan menjadi bagian penting dari bagaimana negara itu melakukan yang namanya engagement atau melibatkan diri di dalam politik internasional dalam rangka untuk meningkatkan dan memperkuat leverage-nya, meningkatkan dan memperkuat yang namanya political position-nya, posisi politiknya atau bargaining posisinya atau posisi tawarnya di mata masyarakat internasional. Jadi suplai persenjataan yang dilakukan oleh misalnya katakanlah negara besar ya, yang tadi saya contohkan Rusia kepada Afrika, kepada Amerika Latin, ini menjadi bagian penting dari yang namanya strategi diplomasi itu secara luas ya. Jadi itu. Dan juga kemudian kita juga membahas tentang peacekeeping ya. Jadi peacekeeping juga menjadi bagian penting dari yang namanya diplomasi pertahanan ya, ketika operasi perdamaian ya ini menjadi mata rantai, menjadi isu penting di dalam bagaimana proses diplomasi suatu negara, bagaimana negara itu mendapatkan pengakuan, mendapatkan legitimasi karena dia memiliki satu concern, memiliki satu komitmen, memiliki satu kepedulian terhadap upaya untuk menegakkan perdamaian dunia, memelihara stabilitas ya. Ini sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 1956 ya, ketika Indonesia pertama kali mengirimkan kontingen Garuda pertama di Sina ya, ketika terjadi konflik terkait dengan nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir, yang kemudian ditentang oleh Inggris, Prancis, dan Israel, yang akhirnya memicu perang Arab Israel seri kedua ya, antara Israel dengan Mesir khususnya. Dan Indonesia sudah aktif sejak saat itu, dan kemudian berturut-turut Indonesia juga mengirimkan kontingen Garuda di Kongo ya, sampai akhirnya sekarang kita memiliki satu kontingen unit apa yang disebut Indonesia Batalion di misalnya katakanlah di Sudan ya, di Darfur, kemudian juga di beberapa wilayah di Afrika ya, dan tentu saja Indonesia pernah sukses di Kamboja ya, dan ini menjadi bagian penting dari diplomasi, tidak hanya diplomasi Indonesia tapi juga diplomasi pertahanan Indonesia ya. Diplomasi pertahanan Indonesia dilakukan tidak hanya oleh unit militer tapi juga oleh unit sipil ya. Jadi ini sekaligus melengkapi dari bagaimana aplikasi dan implementasi dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Di samping misalnya katakanlah kalau kita bicara humanitarian assistance atau humanitarian intervention ya, dilakukan oleh negara-negara yang memang memiliki interest, memiliki kepentingan ya di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam hal ini
Misalnya terakhir kali Indonesia juga mengirimkan unit militernya ya sekitar 1 kompi tentara itu ke Australia dalam rangka untuk membantu yang namanya mitigasi bencana di Australia terkait dengan kebakaran hutan yang masif ya di Australia, sampai ribuan hektar pada saat itu habis dilalap oleh api ya, oleh kebakaran tersebut. Dan juga bagaimana armada 7 Amerika Serikat menjadi pemain pertama ya ketika mereka melakukan mitigasi bencana ke Aceh ya pasca tsunami ya. Dan ini juga dilakukan oleh militer-militer di dunia ya dalam rangka diterjunkan untuk misi kemanusiaan ya, humanitarian mission ya ke berbagai macam kawasan di dunia. Dan ini juga akhirnya menjadi bagian penting dari diplomasi pertahanan yang melibatkan unsur militer dan juga unsur sipil yang memiliki yang namanya keterkaitan di dalam yang namanya military affairs atau fungsi-fungsi militer. Jadi ini adalah contoh dari bagaimana yang namanya aplikasi implementasi dari diplomasi pertahanan dari berbagai macam kasus yang kalau kita ulas secara atau kita bahas secara lebih detail tadi ada kurang lebih 10 ya yang 10 praktek yang bisa kita masukkan di dalam yang namanya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Oke, itu dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Setelah panjang lebar saya membahas 10 item ya kurang lebih terkait dengan aplikasi atau implementasi diplomasi pertahanan di dalam rumah diplomasi, misi diplomasi secara umum. Kita sekarang masuk ke latar belakang atau motif dari diplomasi pertahanan ataupun hal-hal atau faktor yang menjadi driving faktor, yang menjadi faktor yang menjadi penguat ataupun penyebab dari negara-negara itu merasa perlu untuk melakukan diplomasi pertahanan ya. Kalau kita berbicara motif, tentu saja pertama kalau kita bicara kenapa diplomasi pertahanan dilakukan ya, pertama terkait dengan kepentingan geopolitik, kepentingan strategis ya. Jadi bagaimana negara itu memandang dirinya, bagaimana negara itu memandang negara-negara yang ada di sekitarnya, dan bagaimana negara itu memandang situasi internasional ya. Ini menjadi motif yang paling penting kenapa akhirnya diplomasi pertahanan itu dipandang perlu menjadi secara paralel dengan menjadi bagian dari yang namanya diplomasi suatu negara secara umum ya. Jadi misalnya katakanlah kalau kita bicara Amerika Serikat lah katakanlah sebagai negara yang katakanlah kita anggap paling kuat saat ini ya, kita pandang paling kuat saat ini ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Amerika Serikat menyelenggarakan diplomasi pertahanan dalam bentuk memberikan bantuan pendidikan, memberikan yang namanya suplai persenjataan, kemudian melakukan yang namanya latihan militer bersama dan sebagainya. Ini tidak lepas dari yang namanya kepentingan geopolitik Amerika Serikat ya. Bagaimana Amerika Serikat melihat atau mendefinisikan yang namanya situasi ataupun definisi ataupun potensi ancaman ya, baik itu secara yang bersifat real maupun bersifat perceived, dan bagaimana Amerika Serikat juga ingin memperkuat yang namanya fondasi diplomasinya sebagai kekuatan yang hegemonik, sebagai kekuatan yang dominan di kawasan maupun di intrakawasan, di kawasan Pasifik, di kawasan Asia Pasifik, di kawasan Atlantik, di kawasan Euro Atlantik katakanlah ya. Jadi ini menjadi bagian penting kenapa Amerika Serikat melakukan diplomasi pertahanan, tidak lebih dan tidak kurang karena kepentingan geografi politiknya, geopolitik. Misalnya di Asia Pasifik, bagaimana Amerika Serikat melihat yang namanya Cina sebagai potensi ancaman yang harus didekati secara persuasif, yang didekati secara dengan menggunakan yang namanya instrumentasi yang bersifat peaceful ya. Jadi ini penting juga menjadi bagian dari bagaimana Amerika Serikat turut serta membangun sebuah perdamaian dan stabilitas di kawasan maupun di intrakawasan. Bagaimana Amerika Serikat melihat yang namanya krisis nuklir di Korea, bagaimana Amerika Serikat merasa perlu melakukan masih perlu melakukan sekuritisasi kepada Korea dan Jepang misalnya katakanlah, bagaimana dengan situasi di Taiwan, bagaimana dengan yang namanya katakanlah kelompok-kelompok ekstrim berbasis agama yang ada di Asia Tenggara katakanlah. Makanya Amerika Serikat merasa perlu untuk bagaimana mereka melakukan yang namanya pendekatan diplomasi, termasuk diplomasi pertahanan kepada yang namanya negara-negara Asia Pasifik ya, tidak hanya dalam rangka memperoleh dukungan, tapi juga pengaruh, bagaimana Amerika Serikat bisa menanamkan pengaruhnya, meyakinkan negara-negara mitra itu terhadap yang namanya kebijakan
strategisnya terhadap kebijakan luar negerinya. Kemudian juga kita ikuti bagaimana India misalnya melakukan sebuah diplomasi pertahanan terhadap Pakistan ya, menjadi rival utamanya ya. Bagaimana India juga melakukan diplomasi pertahanan kepada Cina ya. Tentu saja ini manuvernya adalah bagaimana India melakukan diplomasi secara umum maupun diplomasi pertahanan kepada Vietnam, kepada Jepang, kepada Singapura sebagai negara-negara yang dipandang perlu oleh India menjadi bagian dari yang namanya pendukungnya dalam rangka untuk mengkonten atau membendung yang namanya Cina ya, dalam hal terkait dengan rivalitas atau kompetisi kedua negara ini di kawasan Asia Pasifik ya. Jadi bagaimana sekali lagi geopolitik negara itu, bagaimana negara itu memandang dirinya, bagaimana negara itu memandang negara-negara di sekitarnya, bagaimana negara itu mempersepsikan ancaman ya. Makanya diplomasi pertahanan bisa menjadi bagian penting dari yang namanya upaya untuk bagaimana mencegah konflik, bagaimana untuk melakukan manajemen konflik, sekaligus bagaimana untuk namanya membuka diri secara transparan kepada yang namanya negara-negara mitranya ataupun negara-negara yang dianggap rivalnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana negara-negara tersebut secara jangka panjang juga akan mampu untuk melakukan yang namanya upaya secara konstruktif dalam rangka untuk memelihara stabilitas dan perdamaian, sekalipun potensi konflik itu akan tetap ada, akan tetap eksis ya, dari masa ke masa ya, dari waktu ke waktu ya. Juga bagaimana yang namanya Uni Eropa dan NATO melakukan diplomasi pertahanan kepada Rusia, katakanlah sebagai negara yang selalu ditempatkan dalam persepsi ancaman ya. Jadi ini penting juga dalam rangka bagaimana manajemen konflik dibangun oleh Eropa dengan Rusia ya, dalam rangka untuk bagaimana mencegah adanya situasi yang cenderung eskalatif, kemudian mereduksi adanya yang namanya kecurigaan atau rasa tidak saling percaya di antara dua pihak. Jadi sekali lagi ini saya mengulangi lagi dari awal terkait dengan motif diplomasi pertahanan. Di samping itu juga ada motif terkait dengan motif politik ya. Tentu saja kalau motif politik ini terkait dengan diplomasi secara umum ya. Bagaimana diplomasi pertahanan ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kebijakan diplomasi secara luas atau secara umum dari suatu negara ya. Ini terkait dengan yang namanya bagaimana negara itu mendapatkan yang namanya legitimasi, mendapatkan yang namanya pengakuan, mendapatkan yang namanya respect dari negara-negara mitranya ataupun negara-negara yang dianggap sebagai rival yang menghadirkan potensi ancaman secara relatif maupun secara absolut. Jadi ini penting juga yang namanya bagaimana sudut pandang politik ya di dalam bagaimana kita memaknai motif dari sebuah implementasi diplomasi pertahanan. Motif ekonomi tentu saja terkait dengan bagaimana negara ini mampu meyakinkan negara mitranya, yang negara yang menjadi target dari diplomasi pertahanannya, untuk bagaimana mereka katakanlah membeli ataupun menggunakan ya namanya sarana dan prasarana instrumentasi, kemudian infrastruktur militer yang dibuat atau diproduksinya ya. Misalnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia terkait dengan yang namanya produk-produk teknologi militernya kepada Bangladesh, misalnya kepada Myanmar, kepada Kamboja, kepada Filipina ya, kepada negara-negara yang katakanlah yang secara finansial, secara ekonomi mampu menjangkau dari produk-produk militer, harga dari produk-produk militer yang dibuat Indonesia dibandingkan katakanlah harus membeli ke negara-negara maju yang memang katakanlah secara produk, secara kualitas mungkin gitu. Jadi secara produk, secara kualitas mungkin akhirnya berdampak pada yang namanya market yang dengan dengan penetapan harga yang jauh lebih mahal, misalnya katakanlah dengan produk Indonesia yang secara kualitas tidak kalah, tapi kita memberikan satu harga yang lebih terjangkau atau lebih sesuai dengan kocek ataupun anggaran pendapatan belanja dari negara tersebut. Jadi ini bagian penting juga dari yang namanya motif dari diplomasi pertahanan ya. Bagaimana yang namanya diplomasi pertahanan juga dilakukan oleh negara-negara besar ya, misalnya katakanlah terkait dengan pengadaan pesawat tempur di Indonesia ya, katakanlah bagaimana terjadi satu kompetisi antara Swedia yang memiliki pesawat tempur SAP, kemudian Perancis yang menawarkan Rafale kepada Indonesia, kemudian juga tentu saja Rusia yang sudah memiliki hitam di atas putih dengan Indonesia terkait dengan pembelian Sukhoi generasi terbaru, Sukhoi 35 ya. Jadi
bagaimana negara-negara ini akhirnya juga terlibat di dalam kompetisi di dalam yang namanya diplomasi pertahanan untuk menjual produknya kepada Indonesia. Ini contoh aja. Kemudian yang paling penting juga yang juga tidak adalah yang namanya target ataupun motif operasional ya. Jadi motif operasional ini merupakan hal yang sangat praktis, merupakan hal yang sangat aplikatif ya. Ini terkait dengan yang namanya kebutuhan atau situasi ya, baik itu secara sosial politik, secara sosial ekonomi ya, terkait dengan misalnya katakanlah terkait dengan adanya situasi krisis ya yang menghendaki adanya keterlibatan negara lain ya, terutama misalnya bagaimana negara lain itu mengirimkan satu misi perdamaian atau mengirimkan unit militer untuk melakukan yang namanya mitigasi terhadap persoalan atau permasalahan misalnya terkait dengan bencana alam, terkait dengan penyakit menular misalnya katakanlah. Nah, ini juga penting ya. Jadi motif operasional ini tolong juga diletakkan di dalam prioritas pertama di dalam bagaimana diplomasi motif ataupun penyebab atau causes dari diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh suatu negara ya. Jadi tidak semata-mata karena masalah terkait dengan strategic issues atau isu strategis, tidak semata-mata karena terkait dengan yang namanya political substance atau substansi politik, tapi juga masalah operasional ini, bagaimana sebuah diplomasi pertahanan dilakukan oleh satu negara terkait dengan yang namanya kebutuhan secara operasional ketika ada satu keperluan, ada satu kebutuhan yang dimiliki oleh satu negara sehingga dia menghendaki adanya satu keterlibatan ataupun keikutsertaan dari negara-negara katakanlah yang dipandang mampu untuk turut melakukan atau melakukan yang namanya upaya untuk menyelesaikan krisis atau menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang ada. Oke, jadi itu adalah motif ataupun dari diplomasi pertahanan. Jadi adanya isu-isu strategis, geopolitik, target operasional, kemudian adanya alasan ataupun reason yang bersifat politik maupun yang bersifat ekonomi ya. Jadi kalau kita perhatikan secara menyeluruh, maka substansi diplomasi pertahanan ini bisa kita analisa, bisa kita potret dengan menggunakan paling tidak 4 pendekatan di dalam paradigma hubungan internasional ya. Yang pertama adalah tentu saja saya sudah berbicara berkali-kali tentang defensif realisme. Kemudian yang kedua terkait dengan liberalisme institusionalis dan liberalisme intervensionis. Yang ketiga adalah kita juga bisa memakai sosial konstruktivisme. Kita tahu bahwa diplomasi pertahanan is a part of social constructivism, is socially constructed, is socially built, socially made ya. Jadi ini melibatkan yang namanya faktor-faktor ideasional ya. Di sini ada faktor historis, kemudian ada faktor norma, faktor nilai terkait dengan upaya untuk menegakkan perdamaian, misalnya untuk menjaga stabilitas ataupun untuk katakanlah untuk melindungi yang namanya kelompok-kelompok sipil lah, misalnya dalam R2P misalnya responsibility to protect misalnya katakanlah. Kemudian juga selain sosial konstruktivisme ya, kita juga bisa menggunakan paradigma atau pemikiran pendekatan yang mungkin agak sedikit lebih complicated ya dalam postmodernisme atau poststrukturalisme ya, manakala kita berbicara yang namanya bagaimana kejelian kita terhadap yang namanya teks-teks yang tersaji yang ada terkait dengan yang namanya isu atau substansi terkait dengan diplomasi pertahanan. Jadi tolong 4 pendekatan itu, defensif realis, kemudian liberalis institusionalis dan liberalis intervensionis, sosial konstruktivis dan post modernis atau poststrukturalisme, tolong didalami, tolong lebih diseriusi. Bagaimana kalian bisa menggunakan 4 pendekatan atau 4 pemikiran atau 4 paradigma tersebut dalam rangka untuk menganalisa atau memotret substansi dari diplomasi pertahanan dan kasus-kasus yang ada di dalamnya. Oke, demikian dulu dari saya, dan ini menjadi materi atau bagian terakhir dari perkuliahan kita selama 1 semester, digabung dengan yang sudah saya sampaikan pada saat sebelum UTS, dan ini akan menjadi bagian dari soal UTS yang akan kita lakukan mungkin insya Allah sekitar minggu kedua Juni ya, karena adanya satu dinamika yang memungkinkan bahwa ujian akhir semester itu akan dilakukan atau diselenggarakan agak lebih awal ya. Nah, ini adalah akhir dari kuliah kita. Oke, terima kasih.
Kalau masih ada yang ditanyakan, masih ada yang belum dimengerti, masih ada yang belum dipahami, tolong langsung tanya lewat grup WA atau bisa langsung japri, silakan aja. Jadi silakan aja siapa aja, dan pastikan bahwa kalian mempelajari, melihat video ini secara sesama, secara teliti ya. Tolong dicatat ya bagian-bagian, dan tidak semuanya saya berikan karena saya ingin mencoba untuk memberikan memberikan satu proses pembelajaran yang mana kalian harus juga lebih memiliki satu langkah proaktif ya untuk bagaimana find out, mengelaborasi, mengeksplorasi secara lebih detail, secara lebih rinci dari apa-apa yang sudah saya berikan ya secara substantif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.